Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih diberi kesempatan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Selamat bergabung untuk para pemirsa dimanapun berada, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ibadah Minggu Paskah kelima ini diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKI Harapan Indah. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa warta yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama, sekolah minggu online. Mulai hari ini, Minggu 10 Mei 2020, Sekolah Minggu GKI Harapan Indah mengadakan ibadah sekolah minggu online untuk bayi sampai dengan TK dimulai jam 7 pagi, sedangkan untuk SD dimulai sampai kelas 1 sampai kelas 6 dimulai jam 8 pagi melalui channel YouTube GKI Harapan Indah. Yang kedua, berita duka cita. Majelis Jemaat turut berduka cita atas kembalinya ke rumah Bapa di surga, Ibu Emi Gunawan, istri dari Bapak Rudi Sumarto, dalam usia 39 tahun pada hari Senin 4 Mei 2020 dan dikremasi pada hari Selasa 5 Mei 2020 di Krematorium Cilincing, Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap anggota keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, GKI Harapan Indah Mat, lapak jualan bagi jemaat GKI Harapan Indah. Majelis Jemaat GKI Harapan Indah membuka ruang tolong menolong dengan cara mempersilahkan Bapak Ibu menawarkan produk yang akan dijual di lapak jualan bagi jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah. Promosi tersebut akan disampaikan melalui story Instagram, Facebook resmi GKI Harapan Indah, dan aplikasi My GKI HI untuk membantu jemaat yang ingin memasarkan jualannya, bisa berupa makanan, minuman, barang kebutuhan sehari-hari atau jasa-jasa tertentu. Flyer promosi harap dikirimkan ke Bapak Rudi Tair melalui WhatsApp di nomor 0812 9529 8783. Yang keempat, kartu flash BCA GKI Harapan Indah. GKI Harapan Indah bekerja sama dengan BCA menerbitkan kartu co-branding flash BCA sekaligus sebagai kartu jemaat yang dapat dipergunakan untuk seluruh transaksi kartu flash pada umumnya seperti tol, parkir, makan, belanja, dan lain-lain, dan juga sebagai kartu jemaat GKI Harapan Indah untuk absen ibadah, diskon di berbagai mitra. Bagi anggota jemaat yang berminat memiliki kartu multifungsi ini, dapat mendaftarkan diri kepada Saudari Dian atau Tata Usaha melalui WhatsApp di nomor 083874531401. Informasi lainnya yang lengkap Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi My GKI Harapan Indah atau di web GKI Harapan Indah. Yang terakhir, selamat kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sebelum masuk di dalam ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian Paskah kelima ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Minggu Paskah kelima ini, kita bersama-sama menghayati tema keberanian menjalani hidup. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, termasuk dalam situasi saat ini, di tengah pandemi virus corona yang masih terus membelenggu kehidupan manusia. Kebebasan terasa hilang. Setiap orang dicekam dalam ketakutan. Namun kita bersyukur memiliki Allah yang sangat mengasihi dan memahami kelemahan kita. Karena Ia adalah Allah yang pernah menjelma menjadi manusia, sama seperti kita. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita memohon pengasihan dan perlindungan. Karena Dialah gunung batu, kubu pertahanan kita. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu.
Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan penyelamatku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab Kau rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkaulah Tuhan tempat berlindung, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang 1 minggu ini tentu banyak salah dan dosa yang kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita dan memohon pengampunannya. Diberi kesempatan jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi, dan nanti saya akan menutup di dalam doa. Bapa yang Maha Pemurah, di hadapan-Mu kami mengakui segala kesalahan dan ketidaksempurnaan kami. Sekalipun kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan-Mu, namun seringkali kami masih berkubang dengan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami untuk menghadap tahta-Mu yang maha suci, agar segala doa, pujian, dan persembahan yang kami naikkan kepadamu sungguh memperkenankan-Mu. Ampuni kami jika keberadaan kami di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat tidak mampu menghadirkan kasih Tuhan, tetapi sebaliknya kami menjauhkan orang lain dari-Mu. Ampuni kami ketika kehadiran kami tidak membawa dampak tetapi menjadi beban. Ampuni kami jika kami juga masih belum mampu mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang memuliakan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan dan menguatkan kami,
agar kami mampu menjalani kehidupan ini dengan benar dan menghadirkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam Kristus, penebus kami yang hidup, kami mohonkan pengampunan ini. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam
bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, apabila kesempatan pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami hanya di rumah, namun biarlah kami boleh tetap mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, bersama dengan keluarga, beribadah, bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, di dalam pembacaan dan perenungannya, kiranya firman Tuhan ini dapat berbicara kepada kami masing-masing, dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, biarlah Tuhan jaga kondisi kami dan kesehatan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya yang menyaksikan secara live streaming pada pagi ini. Dan juga mungkin nanti selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang terlambat mengikuti live streaming ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 sampai ke-60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang berbahagialah setiap kita yang membaca firman Allah dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom bagi kita semua, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberikan tema keberanian menjalani hidup. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang saat ini mungkin dalam kondisi yang cemas, gelisah, dan saya singkat gegana, Bapak Ibu. Gelisah, galau, merana. Dan kondisi semacam ini, Bapak Ibu, disinyalir akan meningkatkan depresi, bahkan menjadi pikiran yang tidak tenang, bahkan sampai ke arah bunuh diri. Dan menurut data Bapak Ibu, bahwa tiap 40 detik satu orang tewas akibat bunuh diri. Dan data dari WHO juga mengatakan bahwa 804.000 orang per tahun meninggal akibat bunuh diri. Dan disinyalir Bapak Ibu bahwa tahun 2020 ini akan meningkat jumlahnya. Makin banyak orang yang berusaha untuk bunuh diri. Bahkan sekarang ini kemarin saya membaca artikel di Jepang mulai muncul orang-orang yang ingin berupaya untuk bunuh diri.
Dan angka percobaan bunuh diri 20 sampai 25 kali lipat dari jumlah kematian akibat bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita tidak punya pikiran untuk bunuh diri, atau mungkin ada yang sempat punya pikiran untuk bunuh diri. Mungkin bagi kita yang tidak punya pikiran untuk bunuh diri, kita koreksi seberapa banyak kalau kita dalam kondisi yang sulit, kondisi yang panik, kita seringkali mengatakan, mati aku, aduh celaka, lebih baik aku mati daripada seperti ini. Banyakan dari kita terkadang secara spontan mengungkapkan, mati lu, mati saya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita akan memicu pikiran kita untuk bunuh diri. Itu sangat berbahaya sekali. Bapak Ibu, kenapa kasus bunuh diri semakin tahun, semakin hari, semakin meningkat? Ada satu ungkapan yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. Banyak orang berani mati, tetapi tidak semua orang berani hidup. Banyak orang ketika ada dalam kesulitan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Banyak orang yang ada dalam masa-masa yang berat dalam hidupnya lebih memilih untuk menyerah dan bahkan meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini apakah kita masih punya semangat untuk menjalani hidup kita? Melalui tema berani menjalani kehidupan ini, mari kita bersama-sama merenungkan setidaknya ada 3 hal yang bisa kita sama-sama miliki agar kita boleh memiliki keberanian menjalani hidup. Yang pertama, Bapak Ibu, kita mau berani untuk menjalani kehidupan ini karena Allah yang menjamin seluruh kehidupan kita hari ini, sekarang, dan masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan Injil yang hari ini, bacaan leksionari memang tidak kita bacakan. Di sana diambil dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Biasanya Bapak Ibu, nats atau perikop dari Yohanes 14 ini selalu atau senantiasa dibacakan pada waktu kedukaan. Namun apakah memang sampai di sana untuk menghiburkan hanya orang-orang yang berduka? Tidak, Bapak Ibu. Ternyata nats ini sangat relevan bagi setiap kita. Yohanes 14 dibuka dengan satu pernyataan Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan tentang di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada suatu pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya ketika nanti menuju kepada kematian. Tuhan telah menyediakan tempat. Tuhan menggambarkan tempat itu sebagai rumah, suatu kondisi yang aman, tentram, nyaman, terhindar dari bahaya, dan suatu tempat yang menyejukkan. Dan di sanalah Tuhan menyediakan tempat. Tuhan telah pergi ke sana, dan di mana Tuhan berada, disitulah kita akan menuju ke sana, di surga yang baka. Lalu kemudian ada percakapan antara murid-muridnya dengan Tuhan Yesus di bagian ini. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Menarik Bapak Ibu, ketika Thomas menanyakan bagaimana cara pergi ke sana, Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Kita bisa pergi ke sana dengan cara melihat kepada Yesus sendiri, meneladan hidup Yesus sendiri. Dan sekiranya Tuhan Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu belum mengenal Dia dan kamu telah sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian terjadi percakapan lagi. Filipus bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan satu pernyataan dan pertanyaan. Filipus,
Setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus kembali menekankan bahwa menjalani kehidupan ini, menjalani hidup ini jauh juga lebih berharga daripada hanya sekedar menjalani kehidupan kekal nantinya. Menghargai kehidupan sekarang ini juga lebih penting, sama pentingnya dengan kematian atau menjalani kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan akan terus menjamin kehidupan kita. Lihatlah kepada Yesus, pandanglah kepada Dia. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang nenek yang saat ini sudah berusia kurang lebih 107 tahun. Nenek ini bernama Merle Shapiro Asher. Bapak Ibu, nenek ini sudah terlepas dari pandemi sebanyak 2 kali. Maksudnya sembuh. Ketika tahun 1918, Asher pada waktu itu berusia 6 tahun terkena flu Spanyol. Bapak Ibu, di abad ke-19 awal terjadi sebuah wabah pandemi yaitu flu Spanyol yang dimana wabah itu menewaskan kurang lebih 50 juta orang. Dan ternyata Asher berhasil sembuh. Lalu kemudian pada tahun ini 2020 Asher terinfeksi COVID-19. Lalu dinyatakan juga sembuh. Bapak Ibu, memang Asher ini adalah seorang seniman, pekerja seni dan juga punya banyak karya-karya yang menarik. Banyak orang menduga, Bapak Ibu, bahwa estetika seni yang dimiliki oleh Asher inilah yang membuat dia sembuh. Namun anaknya memberikan kesaksian yang lain. Begini kata anaknya. Ketika sedang sakit, ia melihat ayahnya yang ia kagumi. Saat memandang ayahnya itulah semuanya akan baik-baik saja. Bapak Ibu, hari-hari ini lelah dan susahkah jiwa kita? Apakah kita sedang dalam kondisi yang kurang baik atau kurang menyenangkan? Pandanglah kembali kepada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Biarlah setiap kita boleh tahu betul bahwa Allah yang menjamin seluruh kehidupan kita. Pada masa sekarang dan juga untuk selama-lamanya. Allah menjamin hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki keberanian untuk menjalani hidup. Kita mau berani menjalani hidup dengan meneladan cara hidup Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 yang kita baca bersama-sama tadi, kita melihat ada sosok Stefanus. Stefanus ini merupakan salah satu diaken yang memiliki karunia menyembuhkan dan banyak sekali mujizat yang ia lakukan. Dan ia memiliki kuasa penuh dengan hikmat dan Roh Kudus. Dan Stefanus pada waktu itu bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi, dan Stefanus juga ada sebuah tuduhan palsu dituduhkan kepada dia. Dan sampai di sana Stefanus tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Pada akhirnya ia ditangkap, menjalani hidup, menghadapi kematian dengan tetap meneladan Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa apa yang dilakukan oleh Stefanus, dan bahkan ketika Stefanus hendak dirajam batu, Stefanus memberikan pernyataan bahwa aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Stefanus menyaksikan sendiri anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah. Bukan duduk, Bapak Ibu, bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia melihat berdiri.
Bapak Ibu, ada penafsir yang mengatakan bahwa Stefanus waktu itu melihat Yesus sedang melakukan standing ovation, melihat Stefanus yang pada waktu itu setia sampai akhir hidupnya dan meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus di saat ia menderita. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa Yesus saat itu menyambut Stefanus dengan tangan yang terbuka. Dengan berdiri, dia memberikan penghormatan pada Stefanus. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Yesus menghargai, Yesus menghormati para pelayannya yang setia, yang senantiasa meneladani akan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai akhir hidupnya Stefanus tetap memuji Allah, tetap berdoa bagi musuh-musuhnya. Dia mengatakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Persis sama seperti Tuhan Yesus ketika ia di atas kayu salib. Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh suatu hal yang indah, Bapak Ibu, ketika hidup kita pun juga dapat meneladan hidup Yesus sendiri. Kematian menuju hidup yang kekal sama pentingnya dengan menghargai dan menjalani kehidupan. Bapak Ibu, kelak kita tidak bisa memilih kita meninggal dengan cara yang seperti apa. Kita dipanggil Tuhan bagaimana. Tapi saat ini, sekarang ini, kita bisa memilih untuk menghidupi hidup yang seperti apa. Apakah hidup kita sekarang ini lebih memilih untuk hidup serupa dengan Kristus atau kita menjadi sama dengan dunia ini? Mari kita terus meneladan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki keberanian untuk menjalani hidup. Mari kita tetap bersyukur, melayani Dia di dalam suka dan duka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus merupakan martir pertama. Dia membuktikan kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan. Meskipun ada dalam situasi yang sulit, meskipun ada di dalam tantangan yang begitu luar biasa, kematian, namun Stefanus tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia mengikut Tuhan. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa darah martir adalah benih dari gereja. Dan kita melihat Bapak Ibu bahwa benar ketika Stefanus mati di rajam batu, di sanalah orang Kristen, orang percaya semakin bertumbuh, semakin bertambah, dan mereka pada akhirnya menjadi pengikut Kristus yang rela mati bagi Kristus. Ada satu ungkapan yang menarik Bapak Ibu, kekristenan makin dihambat, makin merambat. Dan kita melihat tantangan orang Kristen, gereja mula-mula, semakin mereka dihambat oleh pemerintahan Romawi, pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil semakin merambat, semakin meluas. Luar biasa sekali Bapak Ibu apa yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ketika kita ada dalam situasi yang sulit, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Bersyukur dan melayani adalah dua sikap yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Bersyukur adalah pengakuan iman kita dan melayani adalah buktinya. Hanya dengan bersyukur dan tetap melayani Tuhan, maka hati kita akan terpelihara. Dengan apakah kita tetap bisa memiliki hati seorang hamba kalau kita tidak hidup di dalam melayani? Banyak orang Kristen berpikir masalahnya terlalu banyak, dia mau selesaikan persoalannya dulu, dia mau selesaikan pekerjaan dulu, meninggalkan pelayanan. Dia pikir bahwa pilihannya seperti itu membuat masalah akan selesai. Namun justru sebaliknya, malah masalah menjadi semakin rumit dalam hidupnya. Lari dari Tuhan itu bukan jalan keluar, tetapi dekat dengan Tuhan, bersyukur dan melayani Dia dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Meskipun dalam situasi yang sangat sulit,
itulah cara Tuhan agar Ia tetap tinggal di dalam kita. Jangan lari dari Tuhan. Bapak Ibu, hari ini adalah Hari Ibu Internasional. Kita kembali melihat bahwa terkadang hidup kita ini seperti wanita yang mengandung. Ada masa yang sulit 9 bulan 10 hari, seorang ibu mengandung harus bertahan. Kalau dia putus asa di tengah jalan, apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Dia tidak bisa melihat anak itu. Seorang ibu harus bertahan, tetap tinggal diam dalam masa sulitnya, mengandung anaknya selama 9 bulan. Dan ia tetap yakin bahwa di dalamnya ada penyertaan Tuhan yang akan menolong dan menguatkan. Lalu setelah anak itu lahir, dia melihat anak bertumbuh dan hal itu sangat menggembirakan, menyukakan hatinya. Bapak Ibu, apa yang sedang kita pikirkan sekarang ini dengan keadaan kita? Kalau sekarang kita ini adalah kondisi yang sulit, apa yang kita lakukan? Masihkah kita bersyukur kepada Tuhan dan tetap melayani Dia? Asal kita rela hati, maka yang baik akan tiba untuk kita. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita selalu ada di dalam kesulitan dan penderitaan. Tidak untuk selama-lamanya. Ada waktunya Tuhan memberikan kelepasan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu binatang ini, penguin, Bapak Ibu. Ada satu hal yang menarik, penguin adalah binatang yang unik. Dia hanya bertelur pada waktu musim dingin. Telurnya itu hanya 1, Bapak Ibu. Tidak kurang, tidak lebih, hanya 1. Setelah betina bertelur, dia memberikan telurnya itu kepada si jantan. Lalu si jantan meletakkan telurnya itu di telapak kakinya dan kemudian menutupi dengan bulunya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di sana si jantan tetap menjaga telurnya. Kalau si jantan bergerak, pasti telurnya akan menggelinding. Lalu kita bertanya, kemana si betinanya? Nah, Bapak Ibu, selama 2 bulan lamanya, si betina bersama dengan teman-temannya yang lain, sesama betina, pergi mencari makan untuk anaknya kelak, mengumpulkan makanan bagi bayinya. 2 bulan bukan waktu yang pendek, Bapak Ibu, itu waktu yang panjang. Dan juga selama itu si jantan berpuasa mengerami telurnya. Si jantan juga tidak bisa pergi dari telurnya. Kalau si jantan pergi, pasti telurnya akan dicuri atau dimakan hewan dan tidak memiliki anak. Si jantan terus mempertahankan telur itu tetap di atas telapak kakinya. Dia bertahan dengan semua teman-temannya si jantan yang lain. Mereka saling berdekatan, saling melindungi, dan luar biasa, 2 bulan kemudian telur itu menetas. Dan tepat pada saat bersamaan, si betina kembali dan bisa memberikan makanan kepada bayinya. Sementara si betina pergi mencari makan, Bapak Ibu, kita tahu situasinya juga tidak mudah dan sulit. Ancamannya adalah maut. Banyak hewan buas, singa laut, dan hiu yang bisa sewaktu-waktu memangsanya. Tetapi mereka tetap bertahan demi sesuatu yang jelas dan mereka mau melakukan hal itu. Bapak Ibu, kadang hidup kita sudah sampai di ujung, tinggal selangkah lagi, kita menjadi sangat lelah dan berhenti. Padahal Tuhan mau kita bertahan diam di dalam Tuhan. Kita hidupi hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu, mari kita memiliki keberanian menjalani hidup. Allah menjamin seluruh kehidupan kita. Yang kedua, menjalani kehidupan dengan berani, dengan meneladan akan Kristus. Kemudian yang ketiga, tetap bersyukur, melayani dalam suka dan duka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berani menjalani hidup, membuat kita memiliki harga diri, terus bekerja keras, berpeluh, dan dapat membuat diri tetap bugar, tidak pikun,
serta membuat keluarga anak cucu menjadi bangga. Meluhurkan cita-cita para pendahulu, mengharumkan keilmuan yang dijunjung tinggi kebaikan dan kebenarannya. Banyak hal positif ketika kita berani menjalani hidup. Bapak Ibu, semoga kita masih punya keberanian untuk hidup, sebab kematian hanya layak terjadi apabila semuanya telah diselesaikan dengan baik, dengan cara yang benar, meneladan Kristus. Tetap semangat menjalani hidup, terus berjuang, berani menjalani hidup. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Apakah sejauh ini kita masih memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan kita? Sebuah pujian akan mengiringi saat hening kita di hadapan Tuhan. Savior, may I learn to love Thee, walk the path that Thou hast shown. Pause to help and lift another, finding strength beyond my own. Savior, may I learn to love Thee, Lord. I would follow Thee. I would be my brother's keeper. I would lend the healers to the wounded and the weary. I would show a gentle heart. I would be my brother's keeper, Lord. I would follow Thee. Who am I to judge another when I walk imperfectly?
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dan mengingat pada janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Ya Allah, Bapa kami yang mengasihi kami, berikan kami keberanian untuk kami dapat menjalani hidup kami ini. Biarlah kami tidak menyerah di tengah situasi yang sulit. Berikan kami hikmat ya Tuhan, untuk kami dapat beradaptasi dan menjalani kehidupan kami sebaik-baiknya. Ampuni kami ya Tuhan apabila selama ini kami tidak bergantung kepada Tuhan, sehingga kami mudah sekali untuk menyerah di dalam hidup. Ajarkan kami ya Tuhan untuk pasrah kepada Tuhan, menanti, tetap diam, tinggal di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini Tuhan juga mau berdoa untuk rekan-rekan, saudara-saudara kami yang masih tetap bekerja, masuk kantor di luar kota maupun di dalam kota. Kami berdoa kiranya Engkau tetap lindungi mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap diri kami yang masih bekerja dari rumah, Tuhan juga berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Kami berdoa untuk setiap relasi di tengah keluarga kami, biarlah Tuhan yang akan mampukan kami, untuk kami boleh menjalin keakraban, kedekatan dengan saudara-saudara kami, dengan orang tua kami. Biarlah tali kasih di tengah keluarga dapat semakin dipersatukan oleh ikatan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tak henti-hentinya kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang akan tolong untuk setiap tim peneliti di dalam menemukan obat yang tepat atau vaksin bagi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang terus bergumul untuk memberikan pengarahan supaya bangsa kami ini boleh kembali dapat dipulihkan dari pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan tolong Presiden, Wakil Presiden, kiranya dapat memberikan kebijakan yang tepat dan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik saat ini di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan kuatkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan juga akan berikan kekuatan bagi mereka, semangat untuk tetap berani menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tim dokter, peneliti, jagai dan lindungi mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan syafaat kami ini, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya yang akan kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang tidak mudah ini, gereja tidak boleh berhenti berkarya di tengah dunia dan terus memberitakan kabar baik, menyelamatkan yang terhilang, menghibur yang berduka, dan membalut yang terluka. Marilah kita mendukung pelayanan gereja melalui pengumpulan persembahan sebagai wujud kebersamaan dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga besar GKI Harapan Indah. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada saat ada kesempatan, atau melalui transfer ke rekening gereja BCA nomor rekening 521 033 5899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Juga dapat melalui aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, GoMobile, Shopee Pay, dan sebagainya dengan cara memindai atau scan QR yang ada di layar. Baik, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa.
Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami ini sebagai wujud syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Sekalipun apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kebaikan dan anugerah yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Namun kiranya Engkau melihat kedalaman hati kami yang terdalam, yang meluap dengan ucapan syukur. Kami rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang, agar kami juga Tuhan ajar kami juga Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan syukur ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan suatu tekad untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan, agar kita diberikan keyakinan dan keberanian menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri, ketidakpastian, dan tantangan ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa memandu kita melewati cadas kehidupan serta memberikan kepada kita air kehidupan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Dia menjaga kita menghadapi pergumulan. Dia menemani kita merasakan keputusasaan. Dia merengkuh kita dalam kehangatan dan memperlengkapi kita dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.
asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakai